Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Menurut Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ya di dalam bab 5, sebab jika oleh dosa satu orang, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, dan telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, kadang ada orang yang mengeluh sedikit tentang iman kita ini, kan? Kenapa di dalam gereja Katolik kita terlalu menekankan dosanya, oke? Sehingga rasanya itu negatif, kan? Baru tadi itu di dalam renungan tentang keluarga, katanya orang itu yang menulis artikel tentang keluarga, kita harus mengabaikan semua yang negativisme. Nah, kenapa? Di dalam ajaran Katolik, kita selalu berbicara tentang dosa. Dan khusus penitensi. Kita terus-menerus harus melaksanakan penitensi. Sampai setahun sekali, kita melaksanakan puasa, kita berpuasa sebagai penitensi umum atau penitensi bersama yang kita harus melaksanakan. Dan itu menjadi wajib, kan? Jadi wajib supaya kita bisa membersihkan diri. Lagi kita harus mengaku dosa paling tidak setahun sekali. Walaupun di Indonesia ini, kebiasaan kita adalah setahun 2 kali, kan? Sebelum Pekan Suci dan sebelum Natal, itu kita mengaku dosa. Sebetulnya dulu 1 kali aja, kan? Dan peraturan gereja memang seperti itu, 1 kali. Oke? Nah, mungkin ada beberapa orang yang merasa waktu mereka pergi ke pengakuan dosa, loh saya tidak ingat 1 dosa pun, kan? Karena saya tidak merasa berdosa. Kenapa gereja ini mewajibkan kita untuk mengaku dosa kalau kita merasa bahwa kita tidak berdosa? Oke, untuk apa semua yang negativisme ini yang ada di dalam gereja? Sebetulnya itu bukanlah negativisme, tapi itu realitas. Dan justru itu yang dikatakan oleh Santo Paulus, realitas keadaannya manusia. Di dalam mata kuliah kami itu di filsafat, ya, philosophy of religion, filsafat agama. Kita melihat bahwa kebanyakan antara agama itu berbicara tentang dosa. Karena memang jika ada agama, ada etika, kan? Apa maksudnya etika itu? Ada perbedaan antara bertindak baik dan bertindak buruk. Dan kita harus mengakui bahwa kadang kita bertindak buruk. Dan apa akibatnya bertindak buruk itu? Itu melukai kita gitu. Melukai diri kita dan kita itu kurang hormat kepada pencipta kita. Karena pencipta kita itu menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Okay? Semua yang dilaksanakan oleh Tuhan itu sempurna dan baik. Nah, ini kita datang untuk merusakkan semuanya.
kurang ajar gitu. kurang kurang menghormati ciptaannya Tuhan itu, khusus jiwa kita ini yang tercipta sesuai dengan ciptanya dan rupanya Tuhan, kan? Kayak itu gambar Tuhan yang ada di dalam jiwa kita ini. Tiap kali kita melaksanakan dosa, itu bukan sekedar melanggar saja satu perintah. Kita merusakkan ciptaannya Tuhan. Nah, itu harus diperbaiki. Tiap kali kita merusakkan sesuatu yang bukan milik kita sendiri, kita harus memperbaikinya. Oleh karena itu, di dalam gereja kita ini selalu ada pertobatan dan penitensi. Karena maksudnya pertobatan dan penitensi itu adalah memperbaiki sesuatu. Pembetulan, ini yang maksudnya penitensi di dalam gereja. Sebab jika oleh dosa satu orang, katanya Santo Paulus lagi di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, maut telah berkuasa oleh karena satu orang itu yang berdosa. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Ini yang hal yang paling baik yang terjadi kepada kita. Kita berbuat dosa dalam Adam, kita merusakkan kodrat kita sendiri, yang memperbaikinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Allah sendiri. Allah Putra yang memperbaiki jiwa kita ini. Apalagi yang lebih bagus daripada itu, kan? Kita yang merusakkan diri kita, yang memperbaikinya adalah Tuhan. Memang kita tidak bisa memperbaiki diri kita, kan? Merusakkannya ya bisa. Itu yang keahlian kita, merusakkan apa yang dilaksanakan oleh Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi kepada lingkungan kita ini. Manusia ini cenderung merusakkan ciptaannya Allah. Saya memang sangat sedih karena setiap kali saya menyetir di jalan dan orang-orang itu melemparkan sampah ke jalan-jalan itu yang mungkin 4 sampai 5 kali dibersihkan oleh petugas-petugas itu. Benar, penyapunya itu. Ini dilaksanakan oleh orang, memang ada orang yang akan membersihkannya, tapi kenapa kita harus dengan sengaja melemparkan sampah-sampah itu di jalan yang sangat bersih? Saya merasa seperti ada yang kita melanggar sesuatu, karena kita merusakkan sesuatu dengan melaksanakan ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah orang kaya, orang miskin semuanya. Orang miskin, orang kaya, siapapun ya. Orang yang terdidik, orang yang tidak terdidik, orang yang bersekolah, orang yang tidak bersekolah, semuanya itu melaksanakan itu. Ya, memang syukurlah sedikit demi sedikit ada orang-orang itu yang diajari di dalam sekolah, dan sehingga mereka mulai menghormati lingkungan kita ini, kan? Tapi ada sesuatu yang sama yang terjadi di dalam jiwa kita sendiri. Itu seperti jalan di Surabaya yang tercinta ini. Kita mengotorkannya dengan sampah yang kita melemparkan di sana. Dan kita mengotorkan diri kita ini dengan dosa yang kita melaksanakan. Nah, ya, siapakah yang antara kita yang memang dengan jujur bisa mengatakan kepada Tuhan, bisa berdiri di hadapan Tuhan dan bisa mengatakan kepadanya, aku bukanlah orang berdosa Tuhan. Yang berani itu yang orang Farisi, kan? Orang Farisi itu yang masuk ke dalam bait Allah bersama orang pemungut cukai itu. Okay? Yang pemungut cukai itu ya pendosa publik. Dilihat sebagai pendosa resmi. Kalau kamu pemungut cukai, maka kamu langsung menjadi orang pendosa.
Dan si orang Farisi itu merasa benar, maka dia masuk, dan si pemungut cukai itu tidak berani, maka di belakang aja, dan minta diampuni oleh Tuhan. Si orang Farisi merasa benar, maka dia berdiri di depan, seperti orang yang tidak ada kesalahan satupun, dan dia mengatakan kepada aku bersyukur kepada Tuhan karena aku orang benar dan baik. Nah, siapakah antara kita yang bisa melaksanakan itu? Berdiri di depan Tuhan dan mengatakan kepadanya, aku orang baik Tuhan. Ya, siapa yang tidak berdosa? Hanya Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Apakah kita bisa menyamakan diri dengan Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria? Aku sesuci dengan Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada. Romo pun, Bapak Paus pun, Bapak Paus Fransiskus kita ini, Bapak Paus Benediktus ke-16, Bapak Paus Yohanes Paulus II, dan semua Bapak Paus yang sebelumnya itu. Semua mereka mengaku dosa. Oke. Orang-orang sesuci itu mengaku dosa. Santa Teresa dari Calcutta itu juga mengaku dosa. Dan Padre Pio itu mengaku dosa juga sendiri. Siapakah antara kita yang bisa mengatakan bahwa kita lebih suci daripada orang-orang itu? Oke, demikian saya membuktikan bahwa semua kita adalah orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, kita harus minta maaf dari Tuhan. Dan yang terjadi adalah sesuatu yang sangat hebat. Tiap kali kita minta maaf, tiap kali kita minta diampuni oleh Tuhan, rahmat-Nya itu datang secara berlimpah-limpah. Ini katanya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Oke, kita berdosa karena satu orang, yaitu Adam, yang menjadi bapak kita, yang bapak pertama kita ini. Dan kita menjadi benar karena satu orang juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Semua kita menjadi penjahat. Semua kita terluka oleh dosanya Adam itu. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya Tuhan, bantulah kami supaya kami bisa menjadi orang yang benar. Dan bisa keluar dari situasi itu yang jiwa kami itu mati. Tidak ada rahmat di dalam diri kami ini. Kami keluar dari situasi itu dan masuk di dalam kerajaan Allah, di mana rahmat-Nya itu berlimpah-limpah. Santo Paulus melanjutkan penjelasannya di dalam suratnya kepada jemaat di Roma dari bab 5 ke bab 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena baru dia mengatakan di dalam bab 5, karena satu dosa, rahmat-Nya itu berlimpah-limpah. Apakah kita harus mengatakan, oke, silakan melaksanakan dosa supaya yang rahmat itu yang berlimpah-limpah itu akan datang, oke? Karena dosa itu. Silakan terus berdosa supaya kasih karunia-Nya itu Tuhan terus datang. Apakah itu yang kita harus melaksanakan, katanya Santo Paulus? Tidak, katanya. Sekali-kali tidak, katanya di dalam suratnya kepada jemaat Roma. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Kita mati. Yang dosa kita itu mati. Maka kita mati
Dan dosa yang ada di dalam diri kita itu mati bersama kita. Itu yang digambarkan di dalam pembaptisan. Khusus yang dulu yang orangnya ditenggelamkan di dalam air. Oke? Dengan kita menenggelamkan diri di dalam air itu seperti mati, dimakamkan atau dikuburkan di dalam air itu. Itu airnya seperti tanah. Maka dikuburkan di sana, dia mati. Nah, karena dia mati, maka dosa yang dia membawa ke bawah ini mati bersama orang yang lama itu. Orang yang lama itu mati, maka dosanya itu mati. Tapi orang yang lama itu diperbarui oleh rahmat Tuhan, dia hidup lagi, bangkit lagi. Dan waktu dia bangkit lagi, ada orang baru yang sudah tidak berkaitan dengan dosa. Sekarang yang ada di dalam dirinya adalah kasih karunia Tuhan. Itu alasannya kenapa kita harus bertobat. Kenapa harus ada penitensi di dalam kehidupan kita? Kenapa menjadi wajib bagi kita setahun sekali berpuasa? Dan bukan hanya setahun sekali. Sebetulnya yang setahun sekali itu adalah latihan dan peringatan. Kita diingatkan bahwa kita harus melaksanakan penitensi. Itu maksudnya, tidak terpaksa untuk melaksanakan penitensi terus-menerus, karena dengan memaksa kita itu tindakannya itu tidak menjadi tindakan cinta kasih. Oleh karena itu kita tidak dipaksa. Tapi yang dilaksanakan oleh gereja, yang ibu kita itu gereja, dia mengingatkan kita, tolong melaksanakan penitensi. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan di dalam kesempatan yang khusus ini, 2 kali kan, maka ada yang Kamis, Rabu Abu, dan Jumat Agung. Kan? Di dalam 2 kesempatan ini, tolong kita berpuasa bersama, berpenitensi bersama, supaya kita diingatkan bahwa kita harus melaksanakan penitensi sendiri. Supaya kita bisa ingat apa yang disebut oleh Santo Paulus. Kita mati bersama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa bangkit lagi bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita membunuh yang keburukan itu yang dulu, supaya kita bisa bangkit dengan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tanya diri, apakah saya melaksanakan penitensi? Apakah saya ingat melaksanakan penitensi? Kalau tiap hari silakan, sebetulnya itu sangat bagus. Ini salah satu ajaran dari Santo Josemaria. Silakan mencari penitensi yang kecil-kecil. Kita tidak perlu tidak perlu berpuasa terus-menerus tiap hari. Tapi yang mengampuni sesama kita. Menanggung apa yang susah di dalam kehidupan kita. Melaksanakan tugas kita. Sudah wajib, tapi yang kewajiban itu tidak terlalu gampang. Tidak bisa dilaksanakan secara gampang. Tapi kita tetap melaksanakannya. Supaya kita bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan sebagai satu penitensi. Katanya Santo Josemaria di dalam bukunya Jalan. Nomor 211. Jalankanlah penitensi. Kuburkan dalam segala kelalaian, pelanggaran dan dosa-dosamu ke dalam lubang yang kau gali dengan kerendahan hatimu. Kalau kita rendah hati, kita menggali seperti satu lubang. Dan di dalam lubang itu, kita memasukkan semua keburukan kita ini. Sebagaimana yang tukang taman itu menggali lubang di sampingnya pohon-pohon itu. Dan di dalam lubang itu yang dia gali di samping pohon itu, dia memasukkan semua daun yang terjatuh dan semua sampah yang ada
Sampah organik, kan? Jangan yang plastik. Okay? Sampah organik yang ada dimasukkan di dalam lubang itu, dikuburkan. Supaya semua nutrisinya itu kembali kepada pohonnya. Dan pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. Okay? Kuburkan dalam-dalam segala kelalaian, pelanggaran dan dosa-dosamu ke dalam lubang yang kau gali dengan kerendahan hatimu. Begitulah petani menguburkan buah-buah yang busuk, ranting-ranting kering, dan daun-daun yang gugur di bawah pangkal pohon yang telah menghasilkan semuanya itu. Dan apa yang tidak bermanfaat, bahkan yang membahayakan dulu, akan menjadi suatu sumbangan nyata bagi kesuburan yang baru. Belajarlah menimba dari kejatuhanmu suatu semangat baru dari kematian kehidupan. Dari kematian kita dapat kehidupan. Ini penitensinya. Gunanya penitensi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tanya lagi, apakah kita melaksanakan penitensi dan kita mencari mati raga itu yang kecil-kecil, supaya kita dari latihan itu yang kita melaksanakan setahun 2 kali, kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal-hal yang tidak terlalu susah, tapi memang tidak terlalu gampang juga. Dan kita bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria itu menemani Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus Kristus itu ada di salibnya, kan? Di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus Kristus menghapus semua dosa kita. Dengan apa? Dengan sengsaranya, dengan penderitaannya. Maka itu sebuah penitensi yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kesalahannya sendiri. Itu bukan kesalahannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Melainkan kesalahan siapa? Kesalahan kita. Yang terhapus di atas kayu salib adalah kesalahan kita. Nah, kalau itu dilaksanakan oleh Tuhan, kenapa kita tidak melaksanakan itu sendiri? Kan? Walaupun kita tidak berkuasa, tapi kekuasaan kita itu berasal dari sengsara dan penderitaannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kita dibantu oleh Bunda Maria. Bunda Maria, bantulah kami supaya kami bisa melaksanakan penitensi dengan keberanian yang harus ada di dalam jiwa yang sungguh Kristiani. Dan bantulah kami supaya semua dosa itu, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, terhapus dari jiwa kami ini. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kaintak berdoa, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.